semuanya, apa kabar? Wah, aku berharap bahwa teman-teman semuanya yang ada di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan gak kerasa udah bulan Desember, udah hari Natal. Dan aku berharap bahwa teman-teman semuanya itu merasakan sukacita di hari Natal ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian, More Than Enough. Oh, Jesus, You are my God, Jesus. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, Michelle. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're able, Jesus. You're able to break every chain. Our lives in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, Michelle. Boy, your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're able, Jesus. You're able to break every chains. Our lives in Your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Oh, Jesus. You're able, Jesus. You're able, Jesus.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di ibadah online kita pada siang hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kalau teman-teman ada yang mau prayer request, silakan klik tombol di bawah ini. Oke, God bless you. Shalom semuanya, selamat datang di C3 2020 Online. Pada sebentar kali ini kita akan membahas bagian dari firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kasih pada setiap kami untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk membahas sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu ini supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang kasih dalam kehidupan orang percaya, teman-teman. Nah, dalam kehidupan ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang-orang yang dikatakan adalah pengikut Kristus, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman pernah mengalami keadaan yang tidak enak dalam kehidupan teman-teman. Keadaan di mana kita mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan kita kehilangan bisnis kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan mungkin barang-barang yang selama ini kita anggap penting dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya teman-teman pernah mengalami itu semua. Kita semua dalam kehidupan ini pernah mengalami sebuah kehilangan, sebuah keadaan yang tidak mengenakan, yang tidak membuat kita menjadi nyaman. Dan semua itu kerap kali terjadi di kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya. Walaupun kita sudah melakukan sebagai macam kebaikan, kita sudah mengikuti Tuhan, kita sudah melakukan berbagai macam pelayanan, tapi toh kenapa kejadian-kejadian seperti itu tetap terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, satu hal yang saya mau katakan kepada teman-teman bahwa hidup bersama-sama dengan Tuhan itu tidak membuat kita imun dengan masalah yang ada di muka bumi ini, teman-teman. Hidup bersama-sama dengan Tuhan itu tidak membuat kita kebal terhadap orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Tuhan nggak pernah bilang bahwa hidup kita akan menjadi datar-datar aja atau menjadi tenang-tenang aja. Tapi Tuhan akan berjanji pada kita bahwa hidup kita akan penuh dengan kemenangan, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu cerita daripada kisah Ruth yang kita ambil daripada kitab Ruth. Nah, sekarang kita akan membaca, teman-teman, mari kita bersama-sama membuka kitab Ruth pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-22. Saya akan membacakan buat teman-teman. Kisah ini adalah kisah di mana menceritakan tentang seorang Ruth atau seorang perempuan yang dimana namanya tercatat dalam silsilah kerajaan, silsilah kehidupan Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kisah ini, bagaimana Ruth itu dari menjadi seorang janda sehingga akhirnya Tuhan memulihkan kehidupannya melalui Boaz. Nah, kitab Ruth ayat yang pasal yang pertama ayat 1 sampai 22 saya akan bacakan buat teman-teman. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim pemerintah pada ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istri dan kedua anak-anaknya lalu ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak-anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepada kamu seperti kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu ciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu.
Tapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk jadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung pada aku. Menangilah 10 mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap terpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau tinggal, aku pun mati di sana. Dimanapun kau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai kepada tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempalah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi itu, tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan perempuan itu, menantunya pulang dari tanah Moab. Dan sampailah mereka pada Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah teman-teman, cerita ini menceritakan bahwa kehidupan seorang Naomi dan Ruth menantunya. Ketika Naomi ditinggalkan oleh suaminya Elimelek dan kedua putranya, tersisalah Naomi bersama-sama dengan Ruth. Nah, kejadian ini menceritakan setelah itu bahwa Ruth akhirnya bertemu dengan Boaz, yaitu adalah sanak saudara dari suaminya Naomi yang bernama Elimelek. Dan akhirnya Boaz inilah yang menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth, dan akhirnya menebus mereka daripada kemiskinan dan hidup. Mereka diselamatkan oleh karena Boaz ini, teman-teman. Nah, yang saya mau ceritakan pada teman-teman adalah bahwa kehidupan seperti Naomi dan Ruth ini, kehidupan seperti mereka ini, hidup seperti itu tuh tidak terlepas dari kehidupan orang Kristen, teman-teman. Kita menjadi murid Tuhan, kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Hidup kita tidak pernah terlepas daripada masalah. Hal itu yang membuat kita imun terhadap suatu permasalahan yang ada pada muka bumi ini. Tidak membuat kita imun dari pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada kita, teman-teman. Hal itu terbukti jelas dalam kisah Naomi dan Ruth, dimana ketika sudah kehilangan Elimelek sebagai suaminya, kehilangan pula putranya, dan akhirnya Naomi kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, teman-teman. Nah, hal seperti ini kerap kali mendatangi kita sebagai orang percaya. Dan kerap kali permasalahan tersebut menutup mata kita untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan dan jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Namun kunci dari segala sesuatu situasi ini adalah, teman-teman, kita harus memelihara kasih agar tetap ada di dalam hati kita, teman-teman. Sebagaimana kisah yang terjadi dalam kisah Ruth dan Naomi ini, teman-teman. Bahwa Naomi yang merupakan seorang mertua, ketika anaknya meninggal, Naomi masih memikirkan kedua menantunya untuk pergi meninggalkan dia supaya menantunya itu bisa mendapatkan suami-suami yang baru. So, walaupun keadaan menghimpit kehidupan daripada Naomi, ditinggal oleh suami, meninggal oleh kedua orang putranya, teman-teman, Naomi tidaklah kehilangan kasih dalam hidupnya. Naomi tidaklah menjadi orang yang lain, tetapi dia tetap mempertahankan kasih dalam hidupnya, teman-teman. Bahkan dia memikirkan kehidupan bagaimana kedua menantunya nanti. Jangan sampai kedua menantunya ini harus hidup bersusah-susah hanya karena untuk menemani dia, sehingga akhirnya disuruh pulang. Walaupun akhirnya yang satu pulang, tinggal Ruth lah yang menemani Naomi ini, teman-teman. Nah, kasih yang diberikan Naomi kepada Ruth itu membuat Ruth menjadi mengenal Tuhannya Naomi dan mengambil Tuhannya Naomi sebagai Tuhan juru selamat dia. Maka dikatakan tadi
biarlah Allahmu menjadi Allahku. Dan akhirnya Ruth meninggalkan orang tuanya dan Allah dan daripada bangsanya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan Naomi yang mungkin belum tentu jelas arahnya kemana, teman-teman. Demikian pula kasih itu terjadi dalam kehidupan Ruth akhirnya, teman-teman. Ruth yang notabene sudah menjadi menantu tanpa suami atau menjadi seorang janda, Ruth benar-benar memiliki kesempatan untuk meninggalkan Naomi. Ruth memiliki alasan yang cukup jelas untuk murtad, untuk meninggalkan Tuhan. Tapi tindak yang dilakukan oleh Ruth adalah ia malah menetapkan kasih dalam hatinya kepada Naomi, teman-teman. Ia memberikan kasihnya kepada Naomi sebagai mertuanya, dan ia tahu bahwa Naomi ini sedang masuk dalam masa krisis iman. Oleh karena itu ia tidak mungkin meninggalkan mertuanya, teman-teman. Ia menemani Naomi kemanapun Naomi pergi, sampai akhirnya kasih daripada Ruth itu membawa mereka untuk bertemu dengan karena kasihnya Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu, teman-teman, adalah Allah kasih. Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umatnya, teman-teman. Dan dia mau kita mengasihi umat-umat yang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Supaya dengan demikian kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, dan kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan, teman-teman. Oleh sebab itu, kasih itu adalah yang terutama dari kehidupan kita sebagai umat Kristiani, teman-teman. Dan kita tahu dalam cerita ini bahwa akhirnya kasih Tuhan sampai kepada Ruth dan Naomi. Dan akhirnya Naomi bertemu dengan Boaz dan memberikan Ruth untuk menjadi istri daripada Boaz, dan akhirnya itu menyelamatkan kehidupan mereka, teman-teman. Saya mau tutup dengan satu pernyataan bahwa seberapa buruk pun kehidupan dunia ini menghimpit kita, seberapa jahat pun keadaan dunia ini menghimpit kita, jangan sampai kasih itu hilang daripada kita, teman-teman. Karena kasih itulah yang akan menolong kita dan membukakan jalan kita pada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar bahwa kasih-Nya Tuhan itu selalu besar untuk kami semua, dan kami tidak boleh kehilangan kasih dalam kehidupan ini, Tuhan. Walaupun hal-hal yang begitu banyak terjadi dalam kehidupan ini, silih berganti, bahwa pencobaan silih berganti datang, kami yakin dan percaya, Tuhan, bahwa kami harus belajar untuk menetapkan kasih itu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh belajar tentang hal yang baru, tentang kasihnya Tuhan. Kiranya kami bisa mempraktekkan kehidupan ini untuk teman-teman kami di luar sana, Tuhan, untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya melalui kasih kami mereka bisa melihat kebaikan Tuhan dan menjadi percaya kepada Engkau sepenuhnya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. So teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah berjoy sama kita hari ini. See you next Sunday. God bless you.